Selamat sore Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 31 Januari 2023. Bersama saya Mesya Marasabesi. Dan Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Tolak eksekusi penggusuran, warga Batu Merah berjajar hadang ekskavator. Sejumlah warga menghadang alat berat yang akan melakukan eksekusi rumah 62 kepala keluarga di Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, Selasa 31 Januari 2023. Aksi warga ini menolak putusan pengadilan karena menilai eksekusi yang hendak dilakukan itu tidak prosedural dan menyalahi aturan. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul setengah 9 pagi. Truk ekskavatori yang didatangi untuk mengeksekusi rumah dihadang para warga. 15 bendera merah putih yang ditancapkan sepanjang jalan objek eksekusi. Juga beragam pamflet bertuliskan penolakan pun dipegang para warga. Kiai Haji Nasirudin saat berorasi mengatakan warga kampung Ihu menolak eksekusi lahan tersebut. Mereka menilai pengadilan negeri Ambon salah lahan eksekusi yang seharusnya berada di Tantui. Saat ini lanjutnya ada negosiasi yang terus dilakukan. Sebelumnya Tribuners, warga mengatakan lahan yang mereka tinggali itu telah dibayarkan, dibuktikan dengan kwitansi. Bila ditotalkan berjumlah 200 juta lebih, namun dianggap tidak ada oleh kuasa hukum ahli waris kedua, yakni Dani Nirahua. Selain itu, Tribuners, objek tanah tersebut juga belum dilakukan pengembalian batas oleh ahli waris Patria Hapiters. Diketahui Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Ambon telah menertibkan surat nomor 1/PN-PDT titik X garing 2022 garing PN MBJO titik nomor 206 garing PDT garing G garing 2019 garing PN Ambon tanggal 18 November 2022 tentang perintah eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 206 garing PDT garing G garing 2019 garing PN Ambon tanggal 6 Mei 2020 berupa pengosongan sebidang tanah milik penggugat atau pemohon eksekusi sesuai sertifikat hak nomor 354 dengan luas 6.847 meter persegi beserta segala harta miliknya dengan segala akibat hukumannya di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Pelaksanaan eksekusi pun sudah sekali dibatalkan oleh PN Ambon lantaran situasi dan penolakan warga. Sekitarnya harus sama-sama kita satukan barisan, kita satu pelayanan untuk kemudian mengawal proses ini sehingga tidak terjadi proses yang telah berjalan atau upaya penggusuran yang ingin dilakukan ini sudah berjalan sekitar 1 bulan yang lalu. Sempat dihadang, pembacaan eksekusi lahan di Batu Merah Ambon tetap berlanjut. Pembacaan eksekusi lahan di Jalan Jenderal Sudirman, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon tetap berlanjut Selasa 31 Januari 2023. Meskipun pembacaan putusan Pengadilan Negeri Ambon oleh jurusita sempat dihadang puluhan warga setempat. Pantauan tribunambon.com saat pembacaan berita acara eksekusi, warga setempat langsung memohon jurusita untuk tak melanjutkan pembacaan. Upaya penghentian pembacaan eksekusi dengan berbicara di pengeras suara. Sayangnya pembacaan tetap berlanjut dan eksekusi dilanjutkan. Usai pembacaan, jurusita kemudian masuk ke rumah makan Arema Barokah yang menjadi rumah pertama untuk dieksekusi. PN Ambon menurunkan 14 petugas ditambah dengan petugas PLN yang membantu memutuskan arus listrik, serta para buruh yang bertugas membantu memindahkan barang-barang warga. Sebelumnya ratusan warga Batu Merah, Kecamatan Sirimau bersama Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Ambon kembali unjuk rasa menolak eksekusi lahan di Batu Merah Selasa 31 Januari 2023. Warga menolak eksekusi rumah 62 kakak warga Batu Merah menurut putusan pengadilan nomor 206 garing PDT garing G garing 2019 garing PN Ambon 15 bendera merah putih yang ditancap sepanjang jalan objek eksekusi. Harus pengambilan batas dulu, baru diskusi.
Begitu Bu. Ya, artinya kita sebagai pekerja mengamankan Bu. Objeknya itu penting Bu. Kita mau eksekusi sesuai dengan objek sengketa Bu. Rumah kita, Kak. Dua 23 tahun berdiri rumah makan Arema Barokah Ambon jadi yang pertama digusur. Rumah makan atau RM Arema Barokah di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Kecamatan Sirimau, jadi yang pertama digusur Selasa 31 Januari 2023. 23 tahun berdiri menyediakan makanan bagi warga kota Ambon selesai. Usai juru sita PN Ambon membacakan berita acara eksekusi, penggusuran berlanjut. Eksekusi berdasarkan surat nomor 1-PDT-X-X-2022 PN Ambon JO nomor 206 PDT-G 2019 PN Ambon tanggal 18 November 2022 tentang perintah eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Ambon. Awalnya eksekusi sempat dihadang oleh warga setempat, namun upaya tersebut pun percuma. Pukul 10 pagi, petugas PN Ambon ditemani aparat keamanan masuk dan meminta pemilik rumah makan Arema Barokah untuk mengangkut barang. Proses pengangkutan dibantu para buruh yang telah siap. Padahal di dalam rumah makan itu masih ada pemilik yang tengah memasak makanan bagi para pembeli. Namun, eksekusi tetap berlanjut. Petugas PLN juga memutuskan aliran listrik di rumah makan tersebut. Tepat di pukul 12 siang, ekskavator lantas menghancurkan warung makan tersebut. Diketahui total lahan yang dieksekusi sebanyak 6.847 meter persegi yang terdiri dari 40 bangunan. Sulilatu menjelaskan lahan Masjid Al-Hijrah Kampung Ihu yang masuk dalam kepemilikan Peters dihibahkan ke desa setempat. Tribuners warga Arema Batu Merah Ambon menolak digusur, sebut putusan pengadilan cacat prosedural. Warga yang tinggal di Arema Batu Merah Ambon menolak eksekusi lahan di kawasan itu Selasa 31 Januari 2023. Menurut mereka putusan pengadilan cacat prosedural. Lanjutnya, bahkan mereka telah mengantongi 6 sertifikat. Dari awal lanjutnya, persidangan berjalan agak timpang tanpa mempertimbangkan berbagai aspek. Jika kuasa hukum tidak dihalangi untuk hadir, maka kebenaran akan terungkap. Terangnya, yang paling tertinggi dari hukum adalah kemanusiaan. Olehnya itu, pengadilan selaku corong keadilan mesti pertimbangkan berbagai aspek. Diketahui eksekusi pun pernah sekali dibatalkan lantaran situasi penolakan yang masif oleh warga setempat. Tapi Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Ambon menertibkan surat nomor 1-PDT-X-X-2022 PN Ambon JO nomor 206 PDT-G 2016 PN Ambon tanggal 18 November 2022. Maka eksekusi kembali dilanjutkan. Jangan bikin batas batas dulu lah. Sekarang juga manusia persegi. Ingat, Patria punya ini manusia, bukan binatang. Sudah sisa 4.000. Masa kamu mau pukul borong per orang pun semua? Ada akal. Yang susah sekali.
Tapi hadirkan lembaga yang punya kewenangan di sini. Yang pengadilan pukul borong, saya bisa begitu. Orang supaya banyak-banyak itu. Ingat di sini ada aset pemerintah provinsi dan sertifikat tanam. Sertifikat itu yang harus dibatalkan itu soal tun, bukan soal perdata, karena substansi gugatan itu tidak bicara soal 6 sertifikat itu. Soal tun baru bisa batalkan itu 6 sertifikat. Iya, makanya mereka bilang, kata warga itu, kata dizolemi, kasihan. Supaya banyak-banyak itu baru proses persidangan ya kan kayak tai saja nih. Orang pun hak-hak kasih. Masa orang bayar hampir 3 juta kamu buat balik gusur dong lagi. Itu bibi onco. Kita beralih ke berita olahraga. Tribuners, Suratin U17 Fajar FC perlambat langkah JAFC dengan skor 1-0. Fajar FC berhasil menang lawan Jong Ambon FC atau JAFC dengan skor 1-0 pada kompetisi Suratin U17 Senin 30 Januari 2023. Pertandingan yang berlangsung di lapangan Lea C Lantamal 9 Halong Kota Ambon itu berlangsung seru. Pasalnya, supporter yang didominasi orang tua pemain itu bersorak-sorai semangati anak mereka. Pantauan tribunambon.com di lapangan, para pemain dari dua kesebelasan itu saling beradu memberikan serangan terbaik serta taktikal untuk menang dan mendapat perolehan poin. Pada babak pertama, 20 menit setelah Antoni Sarimole meniupkan peluit babak pertama, Fajar FC berhasil membobol gawang JAFC. Lewat sepekan, M. Afgan Sasole dengan nomor punggung 6 pada menit 23 berhasil membuat penjaga gawang JAFC kebobolan. Skor sementara pada babak pertama menjadi 1-0 untuk Fajar FC. Guliran kulit bundar dan segala jenis teknik rahasia kedua tim itu terus diupayakan untuk merebut posisi juara pada pertandingan itu. Setelah peluit tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan, hasil masih sama 1-0. Sepakan kick-off babak kedua pun dilancarkan. Pada babak ini, berbagai passing yang dilakukan untuk tembus lini pertahanan kedua tim terus diupayakan. Beberapa kali kedua wasit dari samping lapangan kursi pemain cadangan terlibat langsung mengarahkan para pemain. Berbagai jenis pelanggaran membuat sejumlah pemain dari kedua tim terkapar di rumput hijau. Sampai dengan berakhirnya pertandingan itu, JAFC U17 belum bisa membobol pertahanan Fajar FC. Peluit panjang pertandingan dibunyikan, skor akhir 1-0 membuat Fajar FC memperbesar peluang meraih gelar juara pada Suratin U17. Masih dengan berita Suratin U17, Tribuners kalah telak 0-1 pelatih JAFC akui kehebatan Fajar FC. Pelatih Jong Ambon FC atau JAFC, Harmain Masaila, mengakui kehebatan Jafar FC setelah takluk 0-1 dalam laga Suratin Cup di lapangan Lea C Lantamal 9 Halong Kota Ambon, Senin 30 Januari 2023. JFC kalah dari Fajar FC yang tampil dominan di laga ini. Namun, pertandingan itu belum menjadi akhir untuk timnya. Hal itu membuatnya mencatat dengan jelas apa yang harus diperbaiki untuk pertandingan selanjutnya agar kekalahan tak lagi menghampiri timnya. Menurutnya, Tribuners, timnya akan secara fokus untuk memperbaiki lini tengah, selain membuat formula agar pemain bisa sama dengan apa yang dia mau. Masaila juga mengatakan akan fokus untuk 4 plate atau lini pertahanan belakangan tim dengan jersey merah dan putih itu. Meski kalah, dirinya yakin timnya akan lolos pada putaran selanjutnya. Kita akui lawan lebih bagus lah dari kita, tapi
kita juga punya peluang. Tapi ya itulah sepak bola. Kita tidak bisa bilang kita bagus. Ya kita harus akui lawan lebih bagus dari kita untuk hari ini. Ya kita perbaiki lagi untuk pertandingan berikutnya. Oke, untuk pertandingan berikutnya lini mana yang akan menjadi bahan evaluasi Pak ke depan? Ya sudah pasti ya lini dari tengah ke depan. Kita akan fokus di build up dari tengah untuk ke depan dengan kita perbaiki. Kita punya 4 plate di belakang pemain belakang. Karena beberapa kali tadi ada dilihat beberapa kelemahan di tim mereka. Makanya ya kita harus perbaiki lah. Harapannya mungkin Pak? Harapannya kita yakin lah kita akan lolos. Amin. Untuk lawan PSA itu tidak ada kata lain, harus menang. Habis ini PSA Ya. bertemu ofisial. Itu tidak ada kata lain, harus menang. Masih dengan berita olahraga, Tribuners menang lawan JAFC, pelatih Fajar FC sebut anak asuhnya terus berkembang. Fajar FC berhasil memperbesar peluang kemenangan pada kompetisi Suratin U17 setelah mengalahkan Jong Ambon FC atau JFC dengan skor tipis 1-0 Senin 30 Januari 2023. Pertandingan tersebut merupakan rentetan pertandingan demi memperebutkan Piala Wali Kota Ambon. Adapun pertandingan yang dimenangkan Fajar FC ini berlangsung di lapangan Lease Lantamal 9 Halong, Kota Ambon. Perolehan skor 1-0 untuk Fajar FC U17 ini menjadi kebahagiaan pelatih Mahmud Moni. Kepada tribunambon.com seusai pertandingan itu berakhir, Moni mengatakan dirinya bangga dengan anak-anak asuhnya. Ritme pertandingan berdasarkan pantauan tribunambon.com pada babak pertama memang didominasi oleh pemain JAFC. Namun berkat kegigihan dari anak asuh Moni ini berhasil membawa peruntungan yang berbeda. Untuk itu, Moni menambahkan terkait bahan evaluasi pertandingan melawan JAFC untuk kedepannya. Dijadwalkan bahwa Fajar FC pada pertandingan selanjutnya akan bertemu dengan Maluku Sada FC. Oleh sebab itu, Moni berharap agar ke depan dirinya beserta anak-anaknya bisa memberikan performa terbaik untuk bisa merebut piala bergilir Wali Kota Ambon. Dari Suratin U17 kita beralih ke Liga 3 Maluku. Garuda FC menang 1-0 atas Tunas Inti FC. Guliran kompetisi Liga 3 Rayon Maluku masuk dalam hari kedua. Adapun pertandingan memperebutkan kuota Liga 3 Nasional itu digelar di lapangan Lease Lantamal 9 Halong, Kota Ambon. Pada Senin 30 Januari 2023, terdapat satu pertandingan Liga 3 diikuti dengan kompetisi Suratin U17 memperebutkan piala bergilir Wali Kota Ambon. Berdasarkan pantauan tribunambon.com di lapangan itu, mengawali pertandingan hari kedua, Liga 3 Garuda FC berhadapan dengan Tunas Inti FC. Permainan tersebut memanas dari awal, bunyi peluit wasit tanda babak pertama dimulai. Beberapa kali pelanggaran yang disebabkan intensitas antusias yang memuncak membuat kedua tim beradu demi mencetak gol-gol indah. Di depan ratusan pasang mata yang menonton, Amir Hussein Latukonsina, nomor punggung 19 berhasil mengubah skor kacamata menjadi 1-0 untuk Garuda FC. Pada menit ke-12 babak pertama lewat sepakan yang langsung merobek jala gawang Tunas Inti, jelas menambah kepercayaan diri tim yang diasuh Mustafa Lutfi Lestaluhu itu. Sepanjang perjalanan babak pertama berlangsung, tak sedikit banyak pelanggaran yang dilakukan kedua pemain tim itu. Hal ini menambah suasana di lapangan hijau Lease memanas. Berakhirnya babak pertama Garuda masih unggul dengan skor 1-0. Babak 2 pun bergulir, kali ini bukan hanya pemain yang memanas. Keputusan wasit yang dirasa berat sebelah menyebabkan pelatih Tunas Inti Manahati Lestusen pun terlihat menegur wasit.
yang tadi pertandingan yang harus dievaluasi itu mungkin wasit memang karena memang ada beberapa momen yang memang nggak harus dijadiin pelanggaran, dibikin pelanggaran, yang pelanggaran nggak dijadiin pelanggaran. Dan itu yang memang harus dievaluasi sih. Dan emang semua itu kembali lagi ke pengawas pertandingan dan lain-lain. Kalau dia memimpin baik, nah itu juga berdampak buat adik-adik kita. Mentalnya. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Amboina Vespa Club hidupkan warisan orang tua. Hidupkan kembali roda 2 klasik warisan orang tua, begitu kiranya alasan dibalik berdirinya komunitas Amboina Vespa Club. Dibentuk 4 sekawan, yakni Andre Lumba, Angel Sudi, Rico Diaz, dan Alfa Patiselano. Rico Diaz menceritakan inisiatif membentuk komunitas lantaran Amboina Vespa Bersatu yang sebelumnya menjadi wadah para pecinta skuter klasik itu vakum. Tidak ada aktivitas apapun hingga akhirnya di 2019 mereka mendeklarasikan Amboina Vespa Club. Saat dibentuk, kebanyakan member adalah pengguna Vespa di seputaran kawasan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Beragam jenis Vespa ada di komunitas ini, mulai dari yang paling tua, ada Vespa PTS 90cc keluaran tahun 1960-an, hingga yang terbaru keluaran 1997 XL 200cc. Sebagian besar Vespa di komunitas ini warisan dari orang tua yang direstorasi. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 31 Januari 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Lamato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.